Saka sama pelakor itu memang benar-benar pengacau banget. Setiap kali ada acara, kalau ada mereka pasti ada drama. Pasti deh ada kekacauan. Ya udah. Ya sayang ya? Ya oke. Ya. Papi, hati-hati ya Pi ya. Iya, Masuk iya. dulu. Ya, Oke. Papi tunggu ya. Iya. Ya. Bye Pi. Iya. Anjani? Kamu mau pulang sekarang? Ayo bareng dengan saya. Nggak perlu. Saya nggak mau bikin istri kamu tantrum lagi. Saya punya supir dan mobil pribadi kok. Iya, Anjani. Tapi kamu benar nggak apa-apa, Anjani. Yaudah kalau gitu aku harus nemenin Sisil dulu di depan ya. Oke. Yaudah. Baik. Bye. Rin, itu yakin nggak mau diperban aja, Rin? Nggak usah kali ya? Kata Dinda nggak apa-apa kok. Ya udah. Cuman luka kecil doang. Ntar juga sembuh. Hai, Vin. Vin? Maaf ya, aku main masuk gitu aja. Tadi aku cariin kamu di depan, nggak ada soalnya, makanya aku kesini. Iya. Maaf, aku baru nyampe. Dan sorry juga Riri nggak bisa datang. Iya nggak apa-apa kok. Tapi Mbak Riri baik-baik aja kan? Sehat kan? Baik. She's fine. Oke. Baik, sehat. Syukurlah kalau gitu. Oh ya, Rin. Ada seseorang yang pengen banget aku kenalin kamu. Kita samperin yuk. Ya. Vin, pamit dulu ya. Bentar ya. Oke. Thank you banget udah nyempetin datang ya. Iya, sama-sama. Kenapa mereka berdua jadi semakin dekat ya? Apa ini cuma perasaan gua aja? Memangnya saya kenapa? Ya, sejak istri saya Devi itu menceritakan tentang hubungan lama kamu itu dengan Wijaya, saya takut kamu kenapa-napa. Wijaya nggak ada bikin sesuatu kan sama kamu. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan sama saya. Justru Wijaya yang harus dikhawatirkan. Saya nggak takut kok sama Wijaya. Saya permisi. Hati-hati. Halo bro. Halo bro. Gue ada tawaran menggiurkan nih. Dengan profit yang sangat besar. Gimana? Lo mau ambil gak? Tawaran apa nih bro? Gua ada barang profit ratusan juta. Wah, gede juga ya bro. Iya. Soalnya barangnya tuh lagi banyak banget dicari. Jadi gimana? Lo tertarik gak? Bro, sorry banget ya. Gue pikir-pikir dulu ya. Ya elah, lu pakai mikir segala. Kelamaan lu, nggak kayak biasanya. Yaudah, kalau gitu lu pikir dulu deh, ya. Ingat, jangan kelamaan tapi. Enggak. Gue nggak boleh ambil ini. Gue nggak mau kehilangan Sisil. Udah ya? Duh, ini tuh badan aku masih sakit-sakit semua tahu. Nggak usah lebay, Dit. Dokter bilang kamu gak kenapa-napa kok. Kamu gimana sih? Ya bukan berarti kamu jadi berhenti khawatir sama aku dong. Aku tuh lagi hamil anak kamu. Terus aku jatuh. Masa kamu gak khawatir sih? Aku tahu nih ya. Ini pasti kamu masih mikirin Ariana kan? Sak, udahlah kamu tuh berhenti deh mikirin Ariana. Kamu udah sendiri kan tadi, Ariana itu lebih milih Justin dibandingkan kamu. Jadi kalau menurut aku, bisa aja. Nih, Justin itu sama Ariana udah punya hubungan di belakang kamu sebelum kamu cerai sama dia. Iya kan? Tapi dia gak bilang-bilang sama kamu. Udah deh, Ariana itu tuh sok suci di depan kamu. Padahal dia tuh sebenarnya perempuan murahan. Mau apa kamu? Hah? Mau tampar aku? Tampar, Sak. Tampar! Biar kamu puas kalian. Ini kan yang kamu mau kan? Mau tampar aku kan? Tampar! Jangan sekali-sekali kamu ngejelek-jelekin Ariana di depan aku, Dit. Kamu kemana, Saka? Ke kantor. Kebiasaan banget sih.
perhatiannya sama sekali. Indah, nanti kamu hati-hati ya di jalan ya. Iya, makasih Arin. Iya, thank you juga udah datang. Bye. Udah di sana kamu masuk. Oke. Bye. Sal? Hai. Hai. Gimana kabar kamu sama Dante? Baik-baik aja kan? Kamu serius putus sama Dante? Are you sure? Kenapa kamu nanya kayak gitu? Mau lebih yakin lagi? Aku beneran putus sama Dante atau enggak? Supaya kamu bisa leluasa gitu pacaran sama Dante setelah kamu bercerai sama suami kamu. Santai aja, kamu nggak perlu yakinin lagi kok. Emang udah putus dan kamu udah bebas. Dan saya juga nggak peduli. Enggak, Sal. Nggak kayak gitu, kamu salah paham. Sama ya omongannya? Sama pacarnya, salah paham terus. Saya nggak ada waktu buat ngomong ini. Sal, tunggu Sal. Salin! Iya, di sebelah mana ya, Mak? Sana tuh. Oh iya, Rin. By the way, kenapa kamu nggak ajak Justin untuk makan siang bareng sama kita ya, Nak? Udah Arin ajakin sih tadi nih. Tapi katanya Justin lagi meeting jadi dia nggak bisa ikut. Oh, gitu. Oke. Rin. Tapi ngomong-ngomong ya, Mami nggak habis pikir deh. Kok bisa-bisanya ya Saka dapat pekerjaan sekarang? Padahal kan kamu tahu sendiri, papi kamu itu udah ngeblokir Saka ke seluruh perusahaan relasinya papi. Dan pasti berita itu nyampe juga ke perusahaan-perusahaan lain. Tapi aku bersyukur banget nih, Mas Saka akhirnya bisa dapat kerja. Walaupun papi coba buat menghalanginya dengan berbagai cara. Ya, Mi? Ya, oke. Ayo, Mbak. Ayo. Hei, udah. Tangan kamu nggak apa-apa? Saka, mendingan kamu urus istri kamu sendiri, Saka. Biar Ariana aku yang jagain. Apa sih bagusnya Justin? Ariana lengket banget sama dia. Aku nggak bisa biarin Ariana dan Justin semakin dekat. Aku harus ngelakuin sesuatu. Kusuma, Ya nih. besok jangan lupa ya, kita ada meeting sama klien. Oh iya. Ya pasti. Saya angkat telepon dulu ya. Ya halo. Oh ya, boleh. Ya boleh, itu nanti diatur nih. Jadi diam-diam Kusuma masih penasaran banget soal Saka sampai browsing profile perusahaan yang menerima Saka. Hai Mas, Sayang. kok pulang cepet tumben? Iya, aku tuh khawatir banget sama keadaan Mama. Mama gimana? Mau makan kan? Mama hari ini di kamar terus, nggak mau keluar, masih ngambek sama Papa. Cuman Riri udah bawain makanan sih ke kamar, pastiin Mama buat makan. Iya, syukurlah kalau gitu. Makasih ya sayang. Ya hari ini juga tadi Papa beberapa kali telepon, tapi Mama nggak mau angkat, masih nggak mau ngomong sama Papa. Cuman Papa bilang sama Riri katanya mau kesini. Cuman aku nggak ngebolehin, takutnya nanti makin berantem Mas, makin panjang. Mama, omongan kamu tuh udah bener banget. Ya tapi tetap sih Mas, aku tuh bingung ngadepin mereka berdua. Gimana ya? Jujur aku juga bingung banget sih. Aku ngerti perasaan Mama kecewa banget sama Papa, cuma gimana ya? Ya udahlah, nggak usah dipikir. Kamu bersih-bersih dulu aja. Oh iya. Oke, segera nanti dikirimkan ke email ya. Terima kasih Pak. Saya pikir kamu sudah tidak peduli sama mantan menantu kamu itu ya. Tapi ternyata kamu masih memantau dia. Gini Anjani,
Sebetulnya saya itu sudah coba untuk memblocking semua akses Saka itu ke perusahaan-perusahaan properti. Saya memberikan pelajaran untuk dia. Tapi di sini dia diterima oleh perusahaan ini, kamu lihat. Nah, yang jadi pertanyaan saya, siapa yang memberikan akses itu? Pasti ada seseorang. Lebih baik kamu fokus aja sama proyek kita yang baru. Gak perlu memikirkan hal yang gak penting seperti Saka. Ya juga. Oke lah, kita close aja. Ya udah, saya duluan ya. Oke, Anjani, oke. Hai Besti. Besti, Rin, congrats ya launching produk Ariana Glow for couple-nya. Sorry banget tadi gue gak sempet kesana. Ternyata kafe tuh rame banget, Rin, jadi gue gak bisa ninggalin deh. Santai Besti. Acaranya juga nggak lama kok. Sebentar doang tadi. Gue suka banget sih Rin sama konsepnya. Apalagi brand ambassador-nya itu loh, Justin. Terus dipasangin sama lo, itu kelihatan cocok banget sih. Please dong, jangan mulai dong. Kenapa sih? Ya bisa kan gue baru bisa sekarang nih ngecengin lo, mumpung lo masih single ya kan? Yaudah, lo mau pesen makan apa? Mau makan di sini? Enggak, gue bungkus aja. Gue pengen bawa pulang. Pedro, Yes, madam. kamu langsung balik ke kantor Bapak ya. Bapak katanya mau ada meeting di luar, ya. Habis itu kamu baru langsung balik ke rumah, paham? Siap, madam. Hati-hati. Mari, madam. Agak cepat Pedro, soal udah ditunggu Iya, sama Madam. Bapak. Hati-hati. Ya. Bu, gimana urusan sama Bu Niken udah beres? Udah, Bi. Udah. Biasalah tuh, Bi. Gara-gara si Anjani. Kenapa kok Bias ngeliat saya kayak begitu banget? Oh, enggak. Ibu mau ceritain nggak ke saya? Sekalian saya buatin minuman dingin di dalam. Oh ya. Saya cerita di dalam aja. Bi. Ada yang pengen gue tanyain sama lo. Apa tuh? Gimana hubungan lo sama Tommy? Udah ada progresnya belum? Nyokap lo masih marah ya? Jujur gue masih bingung banget sih, Rin. Soalnya nyokap tuh masih marah dan dia gak menerima Tommy. Makanya kita berdua kepikiran nih buat pulang ke kampung terus nemuin nyokap gue. Ya, anggap aja ini sebagai ujian cinta kalian. Ntar kalau kalian udah bisa ngelewatin ujian yang ini, kedepannya pasti udah nggak ada halangan lagi, lancar. I wish. Lo sendiri gimana? Udah ada kepikiran belum? Apa? Buat menjalin hubungan yang baru. Gue? Lo nanya gitu sama orang yang baru cerai? Enggak lah, gue masih enjoy dengan kesendirian gue. Gue happy banget. Gue gak kepikiran apapun soal laki-laki, terutama. Ya udah, enjoy ya. Enjoy banget. Ya udah, gue siapin dulu ya. Oke, Besti. Kayak biasa ya? Ya, I know. Oh iya.
Ya, pengacara aku lagi beresin dokumen perceraian. Semoga kedepannya nggak ada masalah apa-apa lagi deh. Ya. Dante, aku mau nanya deh soal hubungan kamu sama Selin. Saya lagi males bahas Selin. Lebih baik kita makan. Gak bisa. Kalian berdua tuh gak bisa apa ngomongin baik-baik aja. Gak usah putus. Apalagi kalau putusnya gara-gara aku. Please lah Dante. Udahlah dulu. Ya mungkin Tuhan kasih saya petunjuk. Kalau saya emang nggak bisa jalanin hidup bareng Selin. Ya karena emang sikapnya itu selalu kekanak-kanakan dulu. Saya minta maaf deh kalau misalnya saya memang kekanak-kanakan. Makasih banyak ya. Kalian mau nemenin gue makan di sini. Lu kayak sama siapa aja sih, San? Lagian kita tuh senang lo udah dapet kerjaan lagi. Ya. Tapi Sak, lo harus tetap semangat. Yang penting lo jangan ngelakuin hal bodoh kayak kemarin. Kita nggak mau, ya nggak Tom? Ya. Iya. Makasih banyak ya teman-teman aku. Dia orang kenapa? Aneh banget ya. Ya lu nggak pantas. Pokoknya pasti gue masih penasaran sama Dion. Gue akan cari tahu di mana keberadaan tuan. Sak, tapi sorry nih. Gua sejujurnya masih belum bisa percaya sama Dita. Sak. Gua masih belum bisa percaya sama Dita. Sama. Gue juga sama. Cuman gue nggak enak aja nyinggung lu, Sam. Gue juga, Tom. Bon. Sama. Gue juga sempet curiga sama Dita. Tapi saat masalahnya, gua sama Tommy sering banget pergokin si Dita jalan sama Dion. Dan mereka tuh mesra-mesraan. Kan aneh ya? Iya, gue juga udah pernah, Bon, bilang sama Saka. Cuman, ya... Enggak kok, ini enggak kayak yang kamu dengar. Gak usah ditutupin, Din. Emang faktanya seperti itu kok. Selin sikapnya selalu kekanak-kanakan. Oke. Kalian emang bener-bener pasangan yang cocok sih. Bener kok, ini nanti omongin. Gak usah pedulin saya. Pedulin aja hubungan kalian. Kamu sebentar lagi bercerai, nanti kalian akan bebas untuk pacaran. Cocok kalian. Pas. Ya ampun, Sal. Aku sama Dante itu nggak ada apa-apa. Aku harus jelasin kayak gimana lagi sih ke kamu? Lo bisa nggak usah drama nggak sih? Nggak usah drama, nggak usah bohong. Saya tahu kok. Nggak usah drama, nggak usah bohong. Saya tahu kok. Lagian kalian itu memang pasangan yang cocok kok. Dante memang cowok yang perfect, cocoknya sama perempuan yang perfect kayak kamu yang gak kekanak-kanakan kayak saya, yang dewasa. Gitu. Oke, Sal. Kalau kamu mau yang seperti itu, as you wish. Saya lebih baik memilih Dinda.
Semoga aja kamu gak menyesal ya sama perkataan kamu tadi. Saya akan lakuin seperti apa yang kamu minta. Nggak masalah. Kalian memang cocok kok. Lagi juga nggak ada urusannya lagi sama saya. Kita kan emang nggak ada hubungan apa-apa. Oke, fine. Ayo, Dik.